Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Pada kali ini kita akan belajar materi pada bab 4, yaitu Aku Bangga Mampu Berpuasa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bab ini yang pertama adalah meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Nah, ketentuan puasa di sini meliputi keluarga puasa, syarat-syarat puasa, rukun puasa, sunah-sunah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang coba kita amati gambar yang ada di depan kalian ini. Coba kira-kira ini orangnya sedang apa ya? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, mereka sedang ada di meja makan. Kita sedang apa ya? Nah, ya betul, mereka sedang melaksanakan berbuka puasa bersama keluarga. Ya, biasanya kalau kita puasa di bulan Ramadan tuh, suka bareng-bareng makannya, sholatnya juga berjamaah. Oh iya, Bapak mau nanya nih, kira-kira kalau selama bulan puasa, ayah ibu kalian itu suka mempersiapkan apa sih? Apakah suka menyiapkan alat sholat? Karena kan kalau belum puasa, identik dengan tarawih ya. Tarawih sama sholat yang lainnya, jadi mungkinannya harus dipersiapkan harus lebih banyak. Kemudian, apa sih yang kalian rasakan ketika bulan Ramadan tiba? Apakah sedih, senang? Ya, nanti coba kalian ceritakan ya sama Bapak. Setelah mengamati gambar, sekarang Bapak mau tanya nih anak-anak, kalian tahu nggak sih kalau puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Nah ya benar, puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Sekarang kita lihat yuk pengertian dari puasa. Nah, menurut bahasa puasa itu berarti menahan, sedangkan menurut istilah puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, kemudian puasa itu terbagi dua ya anak-anak. Pertama ada puasa wajib. Contohnya seperti puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib atau harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah. Contohnya puasa Senin Kamis, yaitu termasuknya ke dalam puasa sunnah. Selanjutnya, tadi kan udah dibahas nih puasa itu ada dua. Nah, puasa wajib. Kenapa sih puasa itu wajib? Nah, di sini ada dalilnya. Ya, ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi itulah wajib. Untuk itu kalau kita melaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, selama puasa di bulan Ramadan ini, kita melaksanakannya ada yang 29 hari atau juga ada yang 30 hari atau sebulan penuh. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat dan pengampunan. Jadi Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa. Kemudian Allah juga akan melipat gandakan pahala ketika kita beribadah di bulan puasa. Karena umat Islam menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, karena semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat ketentuan puasa yang lain. Di sini ada syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama itu ada balik. Kalian tahu nggak balik itu ciri-cirinya apa saja? Nah, tanda balik itu ada 3. Yang pertama, seorang laki-laki atau perempuan sudah berumur 19 tahun. Kemudian yang kedua, bermimpi junub. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan juga ya. Kemudian yang ketiga, keluar darah haid pada wanita yang sudah berumur 9 tahun. Itu tanda-tanda kalau laki-laki atau perempuan sudah balik. Kemudian syarat wajib puasa yang lain yang kedua adalah Islam. Nah, harus beragama Islam, berarti kalau agamanya tidak Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Kemudian yang ketiga berakal. Berakal ini berarti diwajibkan kalau orangnya berakal berarti wajib melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat mampu. Mampu itu maksudnya berarti dia mampu untuk melaksanakan puasa. Itu mengenai syarat-syarat wajib puasa. Selanjutnya ada syarat-syarat sah puasa. Yang pertama harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, tamyiz atau disebut juga dengan orang yang dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, harus suci dari haid dan nifas khusus bagi perempuan. Ya. Kemudian yang keempat, pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Jadi berpuasa pada waktu yang dibolehkan saja itu sah puasanya. Ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan puasa ya. Contohnya seperti kalau kita sedang Idul Fitri. Nah, itu tidak boleh kita berpuasa ya. Kemudian Idul Adha, aku mau puasa itu juga tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian di hari Tasyirik itu hari setelah Idul Adha ya. Itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau di hari-hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha dan Tasyirik, ya tidak sah puasanya.
Selanjutnya ada rukun puasa. Nah, rukun puasa ini yang pertama niat. Puasa itu harus diawali dengan niat. Niat puasa Ramadan itu wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar, yaitu adanya di dalam hati. Namun sunnahnya dilafazkan ya. Lafaznya itu seperti ini. Nawa itu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadan hajihis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu lafal niat puasa yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua, menahan diri, yaitu wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya. Menahan diri mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, seperti menahan diri dari makan, minum, sengaja muntah, ya dan yang lainnya. Oke, masih semangat ya. Nah, selanjutnya ada sunnah puasa ya. Jadi ada beberapa hal yang disunahkan ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Contohnya, menyegerakan ketika akan berbuka puasa. Kemudian melaksanakan sahur dan mengakhirkan sahur, yaitu sunnah. Kemudian berbuka puasa dengan kurma, berdoa ketika buka puasa, kemudian memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, perbanyak zikir dan doa. Nah, itu di antara sunnah-sunnah puasa ketika di bulan Ramadan. Akhirnya ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian gila atau hilang akal yang keempat, murtad atau keluar dari Islam. Nah, itulah penjelasan materi ringkas di bab 4 ini dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Semoga anak-anak Bapak semua dapat memahaminya dan menerapkan dalam kehidupan nanti. Karena ini sangat penting sekali bagi anak-anak Bapak untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat agama. Semoga ilmu ini bermanfaat dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.